Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini ya Bapa kami boleh berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Dan kiranya Roh Kudus Kau senantiasa menyertai setiap jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, menyembah, masuk dalam hadirat-Nya. Kau layak disembah, kami tinggikan nama-Mu. Syukur bagimu, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku Tuhan. Kami ingin selalu tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Penuhi setiap hati kami pagi hari ini ya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat padamu itu kerinduan kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Penuh kerinduan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala pujian, syukur bagi namamu. Kau Allah yang perkasa, berkuasa atas hidup kami. Kau kekuatan kami, Kau kota benteng kami. Padamu setiap yang bernafas menyerukan namamu, menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Kau hadir di tempat ini. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu dengan, sebab tiada Allah yang lain Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarlah roh
akan memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita, mari kita semua lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya yang kudus. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya,
Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Biar manis Kau dengar Tuhan setiap pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Biar selama kami masih ada, kami mau bermazmur untuk-Mu Tuhan. Dengan iman katakan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan sungguh. Inilah yang ku renungkan. Ini yang kami renungkan Tuhan. Setiap Yesus. waktu. Haleluya Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami kembali lagi untuk merenungkan akan kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah, mengubahkan kehidupan kami senantiasa di dalam Tuhan, sehingga kami hidup serupa dengan Allah. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini, sehingga apa yang hamba ucapkan itu datangnya daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan mempersiapkan hati kita membuka Alkitab kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup selaras dengan maksud Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 32. Namun di pagi hari ini saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaman dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa di dalam semua. Allah yang adalah semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka, agar mereka tumbuh dewasa di dalam iman, kasih, dan hikmat pengetahuan akan Allah. Untuk menyatakan kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi gerejanya dan semua umat pilihannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud daripada surat Paulus ini agar jemaat yang ada di Efesus tetap kuat. Karena begitu banyaknya pengajaran-pengajaran palsu yang akan mengajarkan satu pengajaran-pengajaran sesat. Sehingga sebagai seorang hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah kepada Paulus untuk menyatukan kembali jemaat yang ada untuk hidup di dalam kesatuan roh, satu iman, satu pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Kita mengakui Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa ada satu Allah, yaitu karya penebusan Yesus Kristus yang sempurna. Agar kita tidak lagi mengambil suatu kepercayaan di dalam hidup kita untuk mengalihkan iman kepercayaan kita selain iman kepercayaan yang kita taruh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata bahwa Paulus mengingatkan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal, dan itu lunas dibayar. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan darah yang mahal dan lunas dibayar, hidup kita tidak lagi hidup seperti dunia ini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal yang keempat ini, ayat 1 sampai dengan ayat ke-32, di sana menceritakan bagaimana kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan dan orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Coba kita akan baca di dalam pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya minta bantuan Bapak Repindo membacakannya. Kita akan melihat sedikit bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang dimana mereka selalu hidup di dalam hawa nafsu daging mereka, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam keserakaan. Mari bacakan Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ini kepadamu di dalam Tuhan. Ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang. Jangan kita lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan pikirannya yang sia-sia. Yang selalu memiliki pikiran yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya. Dan pengertiannya yang gelap. Oh, pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak lagi hidup di dalam persekutuan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena mereka hidup di dalam kebodohan. Dan karena kedegilan hati karena mereka. Kekerasan hati mereka. Degil, keras kepala, tidak lagi mau mengikuti nasihat-nasihat Tuhan. Inilah kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa kita. Mengangkat kita dari kegelapan masuk di dalam terangnya yang mulia. Sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Dan kita layak menyebut Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup selaras dengan maksud Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana hidup selaras dengan maksud Tuhan? Saya akan membagikan di dalam 3 hal. Kita akan melihat poin yang pertama di dalam ayat yang kedua. Tolong Bapak Repindo bacakan. Yang diinginkan oleh Tuhan agar kita hidup selaras serupa dengan Allah di dalam hal kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah engkau selalu rendah hati. Lemah lembut. Lemah lembut. Dan sabar. Dan sabar. Tunjukkanlah kasih. Mari kita tunjukkan kasih kita. Dalam hal saling membantu. Dalam hal saling memperdulikan. Dalam hal saling membantu. Itulah satu kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang memiliki kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan belas kasihan. Tema di bulan Juli ini adalah
kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati, saudaraku? Penting kita ketahui, sebagai umat pilihan Allah yang telah ditebus, kita harus memiliki suatu kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara tidak hidup di dalam kesombongan. Kerendahan hati berbicara tidak lagi merasa dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih tinggi daripada orang yang lain. Itulah yang firman Tuhan katakan, ciri kehidupan orang yang rendah hati, memiliki sikap menyadari kemampuan diri dan kesadaran diri. Dia dapat, saudaraku, memposisikan orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia bisa menghargai orang lain. Itulah sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Ini pun juga harus kita miliki. Kalau kita mau hidup selaras dengan maksud Tuhan, yang pertama engkau harus hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Jangan ada kesombongan di dalam diri kita. Merasa bahwa diri kita lebih terpandang, lebih indah, lebih dan lebih daripada orang lain. Tetapi milikilah hati yang dimana engkau merasakan engkau dan aku sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan satu kehidupan yang dimiliki oleh Yesus, bukan saja dia Allah yang memiliki kerendahan hati, tetapi di dalam ayat tadi mengatakan dia Allah yang lemah lembut. Kelemah lembutan ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Lemah lembut itu bukan begini, saudara. Bapak, ibu, saudaraku sekalian. Ya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi lemah lembut di dalam hal karakter hidup kita. Saya akan melihat di sini membagikan dalam 3 ciri-ciri orang yang lembut. Pertama, orang yang lemah lembut itu adalah dia memiliki pribadi yang rela menderita. Bukankah itu yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Dia Allah yang rela menderita. Bukan karena perbuatan salah yang dia lakukan, tetapi demi untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, saudaraku, orang yang lemah lembut itu mempunyai kepribadian yang terbuka terhadap teguran Tuhan. Artinya begini, dia mau menerima nasihat, dia mau menerima bimbingan, dia mau menerima teguran-teguran di mana Tuhan ingin memperbaiki hidupnya. Dia bukan seorang pemberontak. Coba-coba saudara kasih nasihat orang yang sombong. Wow, dia akan mengatakan begini, siapa lu? Ngapain lu kasih nasihat? Tapi kalau saudara memberikan nasihat orang yang lemah lembut, dia katakan begini, amin, terima kasih Tuhan, engkau sudah mendidik aku, engkau sudah memberikan aku kekuatan iman. Miliki sikap yang seperti itu, yang siap mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Orang yang lemah lembut dia mau dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun itu sakit, tetapi keluar dari dalam hatinya. Haleluya. Karena aku tahu Tuhan sedang membentuk aku untuk selaras dengan Allahku yang dahsyat. Kalau kita melihat pribadi dari beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mau dibentuk oleh Tuhan. Raja Daud, Yusuf. Apa yang terjadi kesiapan hati dibentuk? Kehidupannya menjadi orang yang berhasil. Selanjutnya saudaraku, di sini dikatakan untuk menjadi selaras dengan Tuhan kita harus memiliki yang namanya sabar. Tengok kiri kanan, sudah sabar enggak kita ini? Hah? Sabar bisa menahan emosi, tahan dalam situasi sulit dan tidak pernah mengeluh. Penghasilan sedikit, sabar.
ada kesulitan, sabar. Amin. Sudah sabar kita? Hampir sabar. Diejek, sabar. Amin. Diludahi, sabar. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang sabar. Milikilah kesabaran hidup jika kita mau hidup selaras dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, saya minta Bapak Repindo. Kalau tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa untuk hidup selaras dengan Tuhan kita harus memiliki kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan penuh belas kasihan, yang artinya tidak mementingkan diri tapi dia peduli bagi orang lain. Yang kedua, untuk kita hidup selaras dengan Tuhan kita harus menjadi orang-orang yang selalu menjaga kesatuan roh. Efesus pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh Berusahalah untuk kita menjaga kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. dengan ikatan damai sejahtera, yaitu kasih Kristus. Satu tubuh Satu tubuh, dan satu roh. satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu Sebagaimana pengharapan Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, Satu Tuhan, satu Tuhan, satu iman, satu iman, satu baptisan, satu baptisan, satu Allah satu Allah dan Bapa dari semua. dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan oleh semua dan di dalam semua. dan di dalam semua. Kalau kita mau hidup selaras dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam kesatuan roh. Sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapa, seperti Bapa dan aku satu, biarlah juga demikian mereka di hadapanmu. Kesatuan itu akan kita ciptakan di dalam kehidupan kita, karena kita menyembah kepada satu Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, kita lihat di sana. Tolong dibacakan, Pak. Memiliki ikatan damai sejahtera, memiliki roh yang menyatukan dan bukan memisahkan. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus demi Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari dosa, supaya kamu seia sekata, supaya kita seia sekata, dan jangan ada perpecahan jangan ada perpecahan di antara kita, di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sebaliknya supaya kita menjaga kesatuan roh di dalam Kristus, dan sehati sepikir. sehati dan sepikir. Allah tidak menghendaki perpecahan di dalam hidup kita. Kenapa saudaraku terjadi suatu perpecahan di mana-mana, baik dalam gereja, dalam persekutuan, dalam keluarga? Karena hidup kita belum hidup selaras dengan Tuhan. Jauhkan perpecahan di antaramu. Itu kata Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, sudah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas, mari kita menyatukan iman kepercayaan kita hanya kepada Yesus dan menjaga kerukunan, kesatuan roh. Artinya jangan ada roh pemecah belah di antara kita. Yang ketiga, saudaraku, untuk hidup selaras dengan maksud Allah adalah ayat yang ke-32 kita baca. Mari Bapak Repindo bacakan.
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Oh, jadilah kita menjadi orang yang ramah tamah seorang dengan yang lain. Penuh kasih mesra Penuh dengan kemesraan dan saling mengampuni. dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. sudah mengampuni kita. Poin yang ketiga, untuk hidup selaras dengan Tuhan, kita harus memiliki kasih yang mau mengampuni. Amin. Kasih yang mau mengampuni artinya tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan orang. Tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan. Tidak ada lagi kepahitan dan hati yang sakit di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kenapa seringkali terjadi perpecahan, saudara. Karena tidak adanya sikap untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Sikap mengampuni satu dengan yang lain itu penting kita miliki di dalam kehidupan kita. Ketika Petrus datang bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kalikah aku harus mengampuni Tuhan? Tuhan jawab, 77 kali. Jika dihitung 49 kali, yang artinya kita harus mengampuni dengan tak terbatas. Tidak ada batasnya, sampai kapan saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau mengampuni tak terbatas itu seperti begini, saudara. Kalau kita seringkali menghitung-hitung kesalahan orang, saudara. Contohlah suami istri. Tahun kemarin dia melakukan kesalahan, dia datang minta maaf. Terus tahun ini dia lakukan, dia masih ingat, dulu kamu seperti itu. Ya, kamu melakukan kesalahan, kamu ulang lagi kesalahan. Sebenarnya itu salah, saudara. Jangan pernah mengingat kesalahan tahun yang lalu. Itu dilupakan dari benak hati, dari pikiran kita. Anggap saja saudara hari ini dia melakukan kesalahan, baru hari ini dia melakukan kesalahan, maka kita harus melepaskan pengampunan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan papi, mami ikat lagi salahku. Kadang-kala kita masih hitung-hitung, kalau kita masih mengingat-ingat masa lalu kita, waktu kita disakiti, masa lalu kita, waktu kita hidup diperlakukan tidak benar, kita masih ingat, itu namanya tidak mengampuni. Belum mengampuni. Tengok kiri kanan, siapa yang kau tidak ampuni saat ini? Saya kasih ayatnya nanti, efek daripada tidak mengampuni, saudara. Ya, kalau kita masih mengungkit kesalahan orang lain, apalagi kesalahan yang sudah bertahun-tahun dia lakukan, kita masih ingat terus. Itu namanya enggak mengampuni. Yang namanya mengampuni itu habis. Tidak ada catatan kesalahan orang di dalam otak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa bahayanya kalau kita tidak mengampuni? Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Oh, kalau kamu datang ibadah, kamu memuji Tuhan, kamu berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya. Oh, ampuni dulu, minta pengampunan dari Tuhan sekiranya Ada barang sesuatu dalam hidupmu. Ada barang sesuatu di dalam hati kita. Terhadap seseorang. Terhadap seseorang siapapun dia. Supaya juga Bapamu yang di sorga. Supaya Bapa kita di sorga. Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengampuni kesalahan kita. Tuhan berkata di dalam Matius, jika engkau mau datang membawa persembahan kepada Tuhan, engkau teringat. Nah, ini teringat ini. Ada sesuatu di dalam benak hati kita, maka tinggalkanlah itu, kembalilah dulu berdamai dengan mereka. Jangan datang ke gereja bawa kepahitan lalu pulang bawa kepahitan. Kalau bisa datang gereja kepahitan, pulang apa? Kemanisan. Iya.
Buang itu akan menyiksa diri kita sendiri, saudara. Membuat rugi dan ibadah kita, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Mau didengar Tuhan doanya? Mau didengar Tuhan? Orang yang hidup selaras dengan Tuhan, dia mau mempunyai kasih yang mengampuni. Bahaya yang kedua, Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita, Bapamu yang di sorga Bapa kita di sorga akan mengampuni kamu juga. melepaskan pengampunan juga kepada kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni Tapi orang, kalau kita tidak mau mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni Bapa di kesalahanmu. surga juga tidak akan bakal mengampuni, sekalipun dia sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa keturunan nenek moyang kita. Tapi kalau kita lagi berbuat untuk tidak mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, hati-hati saudara, Tuhan tidak akan mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini saya mau mengajak untuk kita bisa hidup selaras dengan Tuhan. Hiduplah, milikilah kerendahan hati, kelembutan, kesabaran. Milikilah kasih yang siap mengampuni. Jagalah persatuan roh, karena Allah tidak menghendaki roh pemecah, dan Tuhan tidak pernah memecah-mecahkan kita, tetapi Dia mau menyatukan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini tertanam di dalam hati kita. Mari kita hidup kudus selaras dengan maksud Tuhan. Memiliki kerendahan hati, kesabaran, kelembutan, kasih yang mau mengampuni dan menjaga kesatuan roh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita agar kita boleh menikmati perjamuan kudus dan kita merasakan bagaimana darah Yesus yang berkuasa, yang sudah menyucikan dosa kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan dan kasih. Renungkan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah hidup kita. Lepaskan pengampunan. Sekiranya ada sesuatu di dalam dirimu yang mengikat engkau, lupakan semua. Orang yang hidup selaras dengan Tuhan, orang yang lembut, dia mau menderita. Sekalipun sakit, dia rela demi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat tubuh kita jauh dari sini, kulihat salibmu berdiri. Amin Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada saat
Biarkan musik dialunkan dan kita berdoa. Mari kita hidup selaras dengan maksud Tuhan. Hidup dalam kasih untuk mau mengampuni. Hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kelemah lembutan. Hidup di dalam kesabaran. Menjaga kesatuan roh. Jangan ada perpecahan di antara kita. Lepaskanlah semua kepahitan di dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Ku datang Tuhan. Saya minta pelayan perjamuan datang. Pada salib itu kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan dan pengampunan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan terima dengan iman tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami akan terima dengan iman kepercayaan kami, karena hanya Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman kami. Amin. Biarkan musik dan saudara berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapakku yang baik. Katakan pada satu bukit,
satu bukit dari sini kulihat salib-Mu berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Terimalah itu dengan iman. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Peganglah anggur yang adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Terimalah itu dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu, muas segala pengorbanan-Mu Tuhan, muas segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh di Tuhan, mari terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh ya, glory, glory. Oh salah bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Oh dialah, haleluya.
kebaikan-Mu. Yang layak terima puji. Terima kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua pengorbanan dan kebaikan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan akan menyertai perjalanan seluruh sidang jemaat-Mu di pagi hari ini. Engkau akan memberkati di sepekan ini Bapa, apa saja yang mereka perbuat dalam bidang studi, dalam pekerjaan. Engkau senantiasa buat mereka berhasil. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauh dari virus-virus penyakit yang ada, sehingga kami terpelihara dengan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi setiap apa yang kami kerjakan, akan membuahkan suatu keberhasilan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami memberkati kota kami Bontang. Tuhan akan tolong melindungi dari segala virus-virus penyakit yang ada. Bahkan juga Engkau akan mau menyertai setiap pemerintahan kami dalam melaksanakan tugas mereka. Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Indonesia kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga akan memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pemimpin yang terbawah. Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.